Libra, keberuntungannya Kak. Keberuntungannya ini, keberuntungan gimana ya maksudnya ya? Miss Ayu agak bingung nih. Keberuntungan dalam apa? Segi karir atau percintaan? Apa maksudnya bulan ini beruntung atau enggak? Kalau dari tadi yang Miss Ayu open, kalau dari keuangannya sih beruntung. Bukan beruntung ya, harus diusahakan dulu, pokoknya dijalanin dulu semuanya ke depan. Nanti pokoknya ada hasilnya. Kalau yang masih single, minta tolong orang yang dekat kalian ini lagi bagus. Jadi jangan nunggu-nunggu, atau misalnya kalian mau ngelepasin orang yang deket sama kalian pun ya jangan nunggu-nunggu. Yang pasti kalian bisa jadian di bulan ini. Yang pasti kalian harus memberikan langsung jawabannya gitu. Jadi kayak orang yang deket kalian lagi bagus. Untuk yang udah punya pasangan sendiri, kalau tadi ditanya yang Libra itu yang udah punya pasangan, tadi Miss Ayu ngomong apa ya, Miss Ayu lupa. Oh, jadi yang udah punya pasangan itu walaupun lagi banyak kusut, ada sesuatu yang tidak enak di hati, daripada dijadikan sesuatu awal untuk perpecahan, lebih baik kan dijadikan sesuatu yang menguatkan hubungan satu sama lain. Jadi buat Libra ini di bulan ini, kalau ditanya beruntung atau enggak, sebenarnya jalan ke depannya bisa jadi positif. Yang penting kalian bergerak dengan baik gitu, karena banyak banget chancesnya yang baik buat kalian gitu Libra. Novi yang Reni, Miss Ayu boleh nanya nggak kalau Sagittarius ketemu Virgo gimana? Sagittarius ketemu Virgo, sebentar, Miss Ayu buka contekan dulu. Kayaknya Miss Ayu ada sempat nyatet deh waktu itu. Kadang-kadang kan Miss Ayu pergi ke komunitas tuh, nah di situ suka dibahas zodiak sama zodiak apa yang cocok ya gitu. Sagittarius sama Virgo, kecocokannya itu kurang lebih 30% untuk Sagittarius sama Virgo. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu ya? Mereka sama-sama dua zodiak yang cara have fun atau cara bersenang-senangnya atau cara apa ya, misalnya si Virgonya suka ngemil ya, Sagittariusnya juga suka ngemil. Jadi kayak banyak kecocokan di segi cara bergerak. Ya memang dari segi perhatiannya pun kurang lebih dua-duanya cocok. Tapi kenapa bisa sampai 30% doang? Karena masalah utamanya adalah perbedaan elemen. Perbedaan elemen itu dari Virgo sendiri itu tanah, dan dari Sagittarius itu api. Sebenarnya kan api kalau ketemu tanah ya nggak apa-apa ya, nyalah-nyalah aja gitu kan. Cuman kadang-kadang ya otomatis kadang-kadang tanahnya jadinya kebakar. Jadi kayak Virgonya yang lama-lama jadi hangus gitu. Nah, perbedaan yang bikin Virgo dan Sagittarius pisah sendiri di sini biasanya adalah perbedaan visi ke depan. Misalnya Sagittarius pengen 2 tahun lagi kita punya rumah, terus tiba-tiba Virgo ngomong, enggak, pokoknya tahun depan kita udah harus punya mobil. Biasanya kan satu visi itu, maksudnya ya udah kita nabung dulu buat mobil, nanti baru rumah, nabung lagi gitu. Nah tapi nggak bisa, karena dua elemen ini beda, nggak nyatu. Si Virgonya ngotot pokoknya 2 tahun punya rumah, ngotot, nanti Sagittariusnya juga ngotot, pokoknya mau tahun depan pokoknya mau punya mobil, ngotot, berantem, pecah gitu, nggak kelar-kelar. Nah, dari urusan kayak gini sendiri sih sebenarnya cara bikin Virgo sama Sagittariusnya nyatu ya, lebih bagus kalau semisalnya kalian menyeimbangkan atau saling mengalah. Semisalkan Miss Ayu kadang-kadang juga kan konseling sama yang udah punya pasangan, udah ada couple. Itu jadi gini, satu sama lain tulis semua visi kalian itu di kertas, satu kertas. Nah nanti gantian, misalnya di tahun ini siapa yang boleh make a wish, tahun depan siapa yang boleh make a wish gitu. Jadi kayak di wishlistnya itu diselang-seling, jadi kalian merasa adil dan sama-sama gitu. Nah jadi biar kalian satu sama lain saling udah punya track record atau udah punya satu aturan gitu yang kalian ikutin. Jadi caranya kayak gitu sih kalau Virgo sama Sagittarius, karena basicnya sendiri walaupun beda elemen, dua-duanya itu sama-sama
ngototan. Ngototan gitu deh. Ya, ngototannya ya gitu sih, lebih cenderung ke visi ke depan mau punya apa itu pokoknya kalau mau gitu. Nah itu yang kurang bagus dari dua-duanya, si Virgo sama si Sagittarius. Untuk kecocokannya lagi nih, Miss Ayu ingat kalau Virgo sama Sagittarius dua-duanya sama-sama suka berkomunikasi keluar atau ya nongkrong atau mungkin kurang lebih ketemu orang baru. Jadi dua-duanya tuh bisa sama-sama kalau keluar tuh bareng-bareng, cocok di lingkungan yang sama gitu. Nah, buat nextnya Miss Ayu lanjut lagi ya. Buat Libra, tadi udah baca Libra, terus udah baca Scorpio juga. Nih Miss Ayu mau lanjut ke zodiak yang nextnya, itu Sagittarius. Nah ini buat kalian semua yang baru join live, boleh banget ketik aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Miss Ayu bakal langsung jawab pertanyaan kalian, atau kalian juga misalnya mau join live itu juga boleh banget. Nofri Anggraini, iya kak, makasih Miss udah ngejelasin. Ya oke, makasih Miss Ayu juga, terima kasih sudah mendengarkan walaupun agak blurry. Oke, Miss Ayu lanjut ya ke Sagittarius. Oke, Libra cocoknya sama cewek bintang apa? Kalau dari Teddy, Teddy kayaknya stay tune terus ya. Sebentar, Libra cocok dengan zodiak apa? Zodiak yang cocok sama Libra itu biasanya Sagittarius lumayan cocok sama Libra. Apalagi ya? Terus Gemini, Sagittarius, Gemini, sama yang terakhir itu apa ya? Aquarius kalau nggak salah. Soalnya Libra walaupun Aquarius itu agak freak, Libra bisa ngerti gitu kan. Buat si Gemini sendiri, kalau Gemininya moodnya tiba-tiba changing, sebenarnya Libra cukup pengertian ya, karena kan maksudnya dia lambang zodiaknya sendiri timbangan ya, dia cukup bisa mengimbangi pasangannya. Misalnya dia gisul pinter nyanyinya, yang nggak bisa nyanyi di kamar mandi ya bisa. Nah kalau Sagittarius sendiri ya gimana ya, pokoknya ya Libra bisa ngimbangin lah trait-traitsnya para Sagittarius, Gemini dan ini apa tadi, Aquarius. Jadi kurang lebih cocok-cocokan lah. Ada beberapa hal yang cocok ya, ada beberapa hal yang enggak. Yang namanya manusia pasti ada yang cocok, ada yang enggak ya, beti-beti lah ya. Kan namanya juga lahir di tempat yang berbeda, dididik dengan cara yang berbeda gitu. Kadang nggak bisa dilihat dari zodiak, kadang-kadang zodiaknya berlawanan, berantem terus nggak cocok, tapi ternyata dua orang itu sangat cocok gitu. Misalnya zodiaknya Scorpio, nggak Sagittarius, nggak Gemini, nggak Aquarius, kita nggak cocok. Maksa jadi misalnya ya. Oke, kita lanjut. Nih dari tadi kita ngebahas Sagittarius terus ya. Ada maksudnya Sagittarius terus nih yang terselip. Nah kali ini kita mau bahas Sagittariusnya ini gimana dari segi karir dan keuangannya dulu ya, buat para Sagittarius. Nah buat kalian semua yang baru join live-nya, Miss Ayu mau ingetin, boleh banget ketik aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti Miss Ayu langsung berikan kalian jawaban. Mau dibukain tarotnya juga boleh, Miss Ayu nanti bukain yang pertanyaannya aja, yang spesifik, yang jelas. Cukup kasih Miss Ayu nama kalian atau zodiak kalian juga boleh. Nah buat para Sagittarius yang belum ya, buat Sagittarius ini dari segi karir dan keuangan, first cardnya buat Sagittarius dari segi karir dan keuangan itu ada Four of Swords. Next upnya di sini ada Page of Pentacles. Lanjut lagi di sini ada Eight of Wands. Terus ada Four of Pentacles, dan yang terakhir buat Sagittarius dari segi keuangan dan karir ada The Shadow Side. Jadi gini, karena kalian itu sebenarnya di sini apa ya? Kalau dari sini menggambarkan kayaknya kalian lagi mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Mana ya? Misalkan kalian udah ngambil freelance, terus masih
bikin usaha lagi, terus masih bantuin misalnya orang tua dari kerjaannya. Jadi kayak banyak banget yang kalian kerjain gitu buat para Sagittarius. Dan di sini pun kalian kayaknya nggak ada keinginan untuk melepas salah satu atau fokus di salah satu. Jadi kalian kayak jadi stuck, nyangkut duduk aja di situ gitu, nggak bisa ada yang jadi nggak fokus kemana-mana. Pokoknya stay aja di situ kan. Kadang-kadang kan kalau untuk mengembangkan salah satu gitu kan kalian harus lepas dulu yang lain, terus kalian fokus dulu satu gitu. Jadi kayak kalau kalian nanya usaha kalian berkembang gak, nih cenderung stuck karena kalian lagi terlalu banyak yang dikerjain dan nggak fokus ya buat para Sagittarius. Di sini pun ada Page of Pentacles, karena terlalu banyak yang kalian kerjakan, otomatis kan gini, dari uangnya sini uangnya situ kadang-kadang nyampur dulu keluarinnya, kayak buat modal nih, sini gitu. Nah itu kalian ngerasanya jadinya kayak di sini sendiri tuh kayak kok kayaknya duit kelihatan di depan mata tapi kok kayak nggak berasa gitu ya, kayaknya kemarin dapat transferan tapi kok hilang gitu ya, jadi nggak nabung, kok nggak jalan-jalan padahal pemasukan banyak. Nah itu buat para Sagittarius. Di sini ada Page of Pentacles, sebenarnya hasilnya ada tapi jadi kalian nggak kelihatan karena di sini ini saya bilang gitu sendiri, kayak ngerasa nggak berasa gitu karena di sini sendiri ada kartu page. Page itu artinya kan pelayan, kayak merasa salah, kayak merasa sulit, kayak merasa salah, merasa kurang. Padahal di sini koinnya gede banget gitu. Zodiak Leo dong kak, soal asmaranya. Iya boleh nih, abis ini nih saya bukain tuh zodiak Leo ya. Nah di sini pun ada Four of Swords, dari pikiran kalian merasa lelah, merasa capek, merasa kayaknya udah kusut banget gitu. Hati-hati buat Sagittarius dari segi karir dan keuangan, takut tiba-tiba kalian meledak, boom, otaknya gitu kebakar. Jadi dosa-dosanya ini kayak nanti kayak istilahnya kayak karma kedepannya ya, yang ujung-ujungnya semuanya nggak jalan, semuanya itu nanggung ya. Pilihan itu maksudnya antara nggak jalan atau nanggung, atau kalian jadinya malah ngelepas semua, udah pusing, nggak mau, capek gitu. Jadi kayak ini masalah yang kalian buat sendiri, nanti ada karmanya gitu. Yang ada kalau kalian terlalu pusing kan jadi nggak, jadi lama-lama kan kayak udah nggak usah kerjain semuanya gitu kan, nggak mau gitu. Atau ya kalian jadi ngerjainnya semuanya dengan setengah hati, hasilnya nggak maksimal. Jadi buat para Sagittarius kalau bisa sih lebih fokus dulu, jangan semua-muanya mau dikerjain, semua-muanya nggak mau lepasin, semua-muanya dipusingin dan ngerasa hasilnya, ujung-ujungnya ngerasa hasilnya kayak transferan banyak tapi nggak berasa, terus nanti kalian jadi meledak sendiri gitu buat para Sagittarius dari segi karir dan keuangan.